Salam sejahtera dalam kasih Yesus. Shalom. Kami dari Unclub Media Streaming mengucapkan selamat berjumpa, salam bahagia, salam sukacita. Baiklah, kita akan memulaikan ibadah pada saat ini dengan berdoa dalam hati kita masing-masing. Baiklah, kita akan memulaikan ibadah pada saat ini dengan menyanyikan lagu dari buku Unclub Himnal halaman 92 dipimpin oleh Chorister. Mari kita puji Tuhan dengan penuh sukacita. Apa kita hidup dekat Yesus dalam sibuk kehidupan kita, sehingga dunia melihat Yesus dalam hidupan kita. Apa dunia lihat Yesus dalam aku, engkau juga. Dalam cintamu itu, dalam bakti hidupmu, apa dunia lihat Yesus. Apa kita pun nyatakan cinta pada semua orang yang berdosa. Maukah kita selamatkan mereka dari binasa dosa? Apa dunia lihat Yesus dalam aku, engkau juga. Dalam cintamu itu, dalam bakti hidupmu, apa dunia lihat Yesus. Apa hidup kita menyatakan perkataan serta perbuatan yang menarik atau yang menyesat orang yang cari selamat. Apa dunia lihat Yesus dalam aku, engkau juga. Dalam cintamu itu, dalam bakti hidupmu, apa dunia lihat Yesus. If we ever needed the Lord before, we shouldn't need Him now. Oh, we shouldn't need Him now. We shouldn't need Him now. Glory, if we ever needed the Lord before, we shouldn't need Him now. We need Him every day and every hour. Oh, we need Him in the morning, need Him in the morning, need Him in the morning, need Him in the morning. We need Him in the night, need Him in the night, need Him in the night, need Him in the night. Oh, we need Him afternoon day, need Him afternoon day, need Him afternoon day, need Him afternoon day when the sun is shining bright. If we ever needed the Lord before, we shouldn't need Him now. Oh, we shouldn't need Him now. We shouldn't need Him now. Glory, if we ever needed the Lord before, we shouldn't need Him now. We need Him every day and every hour. Oh, we need Him when we're burdened, need Him when we're burdened, need Him when we're burdened. We need Him when we're sad, need Him when we're sad, need Him when we're sad, need Him when we're sad. Oh, we need Him when we're happy, 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 and when our hearts so glad. If we ever needed the Lord before, we shouldn't need Him now. Oh, we shouldn't need Him now. We shouldn't need Him now.
Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena berkat dan kuasa perlindungannya sehingga kita boleh berada pada saat ini dengan penuh sukacita. Walaupun kita berada dalam suasana di mana dunia bahkan negara kita tadinya dari social distancing, sekarang WHO mengumumkan physical distancing, memiliki hubungan sosial, tetapi kita menjaga jarak dengan sesama kita. Sehingga ada himbauan dari Kepala Negara Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo. Dengan kondisi saat ini, kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan juga ibadah di rumah. Itulah sebabnya tidak salah pada saat ini kita boleh beribadah dan berbakti kepada Tuhan melalui media online. Walaupun saudara berada di rumah ataupun di mana saja Anda berada. Himbauan ini bukan hanya datang dari Presiden Republik Indonesia, tetapi himbauan ini juga datang dari pemimpin daerah yang ada di Sulawesi Utara, gubernur, untuk mengurangi aktivitas sosial di luar rumah. Dan himbauan ini juga datang dari pemimpin gereja kita yang ada di Indonesia Timur, hamba Tuhan Pendeta Yotam Bindosano. Himbauan ini juga datang dari pimpinan Universitas Kelabat, Bapak Dr. Martin Sengke. Sehingga pada saat ini kita warga Unclub dan di mana saja Anda berada, kita boleh mengikuti ibadah melalui media online pada saat ini. Bukan hanya himbauan dari presiden, bukan hanya himbauan dari kepala daerah atau ketua gereja, bukan hanya himbauan dari rektor atau pimpinan universitas, tetapi malam hari ini saudara dan saya akan mengikuti himbauan dari Tuhan sendiri. Tetapi sebelum kita melanjutkan renungan firman Tuhan pada saat ini, saya undang saudara-saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami, Allah kami yang di surga, kami yakin dan percaya Tuhan bersama-sama dengan kami. Walaupun kami berada di rumah ataupun di mana saja kami berada, kami percaya Tuhan akan menolong kami dengan kuasa surga untuk kami mendapatkan renungan firman-Mu. Berkati hamba-Mu dan berkati semua pemirsa yang ada di rumah dan di mana saja mereka berada. Karena kami sembahkan doa ini dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, pada saat ini kita boleh mendapatkan himbauan dari Yesus Kristus, Allah kita, pencipta alam semesta, dan Allah kita yang sudah menebus kita dari dosa. Dan himbauan ini terdapat di dalam firman Tuhan. Dan himbauan ini juga terdapat di dalam buku kepercayaan 28 doktrin dari Gereja Advent. Dan pada saat ini kita berada pada pembahasan doktrin yang ke-22, yaitu tingkah laku orang Kristen atau Christian behavior. Himbauan ini saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara yang ada di rumah dan di mana saja Anda berada. Himbauan Tuhan kepada kita pada saat ini adalah sebagai umat-umat Tuhan, kita harus menghidupkan kehidupan Kristen yang sejati. Kalau kita sebagai umat Tuhan harus menghidupkan kehidupan Kristen yang sejati, tentu kita bertanya di dalam kehidupan kita, mengapa kita harus menghidupkan kehidupan Kristen yang sejati? Oleh karena di dalam buku 28 doktrin yang menjadi
dogma kita yang menjadi doktrin gereja Advent, di sana menyebutkan bahwa ada keuntungan-keuntungan bila mana kita menghidupkan kehidupan kekristenan yang sejati. Tentu ada banyak keuntungan kalau kita menghidupkan kehidupan kekristenan yang sejati. Tetapi pada saat ini saya hanya ingin menyampaikan himbauan dari Tuhan lewat firman-Nya dan lewat doktrin gereja. Ada 3 himbauan yang akan kita pelajari pada saat ini. Pertama, bila mana kita menghidupkan kehidupan kekristenan yang sejati, maka ada keuntungan. Keuntungan yang pertama yaitu memiliki kehidupan rohani yang indah. Saudara-saudara, di dalam Roma pasal 12 ayatnya yang kedua bagian A, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, pembaharuan tabiat kita. Dan inilah yang diinginkan oleh Tuhan untuk kita ubah. Bahkan Yesus menghimbau kita harus menjadi garam dan terang dunia. Bahkan di dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke-16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Orang-orang Kristen di dalam buku 28 doktrin ini, halaman 325, menyebutkan di sana, orang-orang Kristen harus memakai gaya hidup yang berbeda. Bukan hanya sekedar untuk berbeda, melainkan karena Tuhan telah menghimbau mereka hidup menurut prinsip. Di dalam buku yang sama, di dalam halaman 325 itu, gaya hidup yang diminta oleh Tuhan kepada umat-umat Tuhan untuk mereka hidupkan, pertama, mampu meraih potensi sebagai makhluk ciptaannya. Jadi kita harus merasa bahwa kita ini adalah makhluk ciptaan daripada Tuhan, dan kita mengakui bahwa Allah lah yang sudah menciptakan kita dan kita perlu menyembah dan beribadah kepadanya. Buku yang sama juga menyebutkan membuat mereka efisien dalam pelayanannya. Jadi ini yang diminta oleh Tuhan kepada umat Tuhan, agar mereka membuat pelayanan mereka agar lebih efisien lagi. Dan buku yang sama juga menyebutkan patut memajukan pelayanan dan misi mereka di atas dunia ini. Itulah sebabnya dalam Markus pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-15, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Jadi saudara, kita dapat keuntungan. Keuntungan yang pertama, sebagai umat-umat Tuhan, kita harus menghidupkan kehidupan kekristenan yang sejati. Keuntungan yang pertama yang kita miliki, yang kita boleh dapatkan, yaitu kehidupan rohani yang indah. Kalau kita mendapatkan kehidupan rohani yang indah, di dalam buku 28 doktrin itu menyebutkan, inilah yang disebut dengan the spiritual aspect of life. Aspek kehidupan rohani kita. Sebagai umat-umat Tuhan, kita dihimbau untuk menghidupkan kehidupan kekristenan yang sejati. Keuntungan yang kedua yang kita boleh miliki, yaitu memiliki gaya hidup yang sehat. Kalau keuntungan yang pertama yang tadi kita sudah dapatkan, yaitu memiliki kehidupan rohani yang indah. Sekarang umat Tuhan, kalau kita menghidupkan kehidupan rohani, kehidupan kekristenan yang sejati, maka keuntungan yang kedua yaitu memiliki gaya hidup yang sehat. Itu berarti kita harus menurut perintah Tuhan dan menghidupkan kehidupan kekristenan yang sejati untuk kita mendapatkan tubuh yang sehat. Di dalam Alkitab,
Di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-19, di sana menyebutkan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Itu berarti bahwa kita ini bukan milik kita sendiri. Itu berarti bahwa kita ini adalah Ka'bah Allah. Tubuh kita ini adalah Ka'bah Allah, dan Allah menghimbau kita, Allah memerintahkan kepada kita di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-20, kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dalam buku doktrin Gereja Advent, doktrin yang ke-22, di sana menyebutkan, dari hasil penelitian, di sana menyebutkan, penelitian baru-baru ini menunjukkan bahwa orang-orang Advent, ya, orang-orang Advent, umat-umat Tuhan, ternyata lebih sedikit terkena penyakit yang kebanyakan menimpa masyarakat pada umumnya. Dan ini harus kita amini, oleh karena umat-umat Tuhan sudah dijanjikan bila mana kita mengikuti prinsip hidup kekristenan yang sejati, maka kita akan mendapatkan tubuh yang sehat. Kalau saudara membaca di dalam doktrin Gereja Advent dari halaman 327 sampai halaman 332, kenapa umat-umat Tuhan itu berada dalam kondisi yang sehat? Ya, kenapa umat-umat Tuhan itu berada dalam kondisi yang sehat, tubuh yang sehat? Oleh karena sudah dirangkumkan pada saat ini di dalam renungan, saya merangkumkan dan mengambil dengan apa yang disebut dengan New Star. New Star. Pertama yaitu nutrition, makanan yang bergizi. Di dalam Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-29, tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah makananmu. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 16, tumbuh-tumbuhan menjadi makananmu. Dalam Daniel pasal 1 ayat 12, sayur-mayur menjadi makanan kita. Exercise, olahraga atau gerak badan. Dalam Kejadian 2 ayatnya yang ke-15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden, dan untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi ada aktivitas gerak badan atau olahraga. Mengapa umat Tuhan berada dalam kondisi yang sehat? Oleh karena dalam Daniel pasal 1 ayatnya yang ke-12, dan air untuk diminum, rupanya air yang menjadi juga kunci kenapa kita menjadi sehat. Itulah sebabnya kita harus mengkonsumsi air yang bersih, air minum, paling kurang 8-10 gelas sehari. Selain air, matahari, sinar matahari. Di dalam buku Testimonies, volume 7, halaman 85, Ellen G. White menyebutkan bahwa udara segar, air bersih, sinar matahari, lingkungan alam yang indah adalah sarana-sarana dari Tuhan untuk memulihkan orang yang sakit menjadi sehat. Rupanya sinar matahari. Ya, sinar matahari penting untuk tubuh kita agar supaya kita sehat. Temperance, pertarakan, pengendalian diri. Umat Tuhan itu memerlukan udara. Kita bersyukur kita yang berada di Unclub ini, satu alam yang indah, udara yang segar, menyebabkan kita tidak menjadi sakit. Bahkan kita selalu sehat. Pena Ilham menyebutkan adalah sarana dari Tuhan untuk memulihkan orang sakit menjadi sehat oleh karena kita menghirup udara yang segar. Juga umat Tuhan memerlukan istirahat. Memerlukan istirahat
dari pekerjaan kita. Di dalam Markus pasal 6 ayat 31, Yesus berkata, marilah ke tempat yang sunyi, beristirahatlah seketika. Jadi, agar tubuh kita ini menjadi sehat dan kuat, kita membutuhkan istirahat. Kalau ini dikaitkan dengan penciptaan dunia kita ini, Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk kita melakukan pekerjaan kita, aktivitas kita selama 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7, Tuhan menginginkan kita, menghimbau kita untuk beristirahat, untuk beribadah, berbakti kepada Tuhan. Sehingga kita boleh menjadi sehat. Dan yang terakhir yaitu percaya kepada Allah. Inilah yang menjadi kunci dari umat-umat Tuhan kalau mereka ingin hidupnya, tubuhnya menjadi sehat. Dalam Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara-saudara, di dalam Amsal pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ini hasil dari kita percaya kepada Tuhan. Di dalam buku 28 doktrin, halaman 327, kalau kita mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah diberikan, maka inilah yang disebut dengan physical aspect of life. Physical aspect of life. Sebagai umat Tuhan, kita harus menghidupkan satu kehidupan kekristenan yang sejati. Dan ada keuntungan. Kalau pertama kita memiliki kehidupan rohani yang indah, itu keuntungan pertama. Keuntungan kedua, kita memiliki gaya hidup yang sehat. Dan sekarang kita memiliki keuntungan yang ketiga. Dan keuntungan yang ketiga itu adalah memiliki mental atau pikiran yang prima. Di dalam 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ini keinginan mata. Di dalam halaman 330, dalam doktrin, dalam buku 28 doktrin Gereja Advent, orang-orang yang penuh pengabdian haruslah menjauhkan diri dari yang tidak sehat, kekerasan, gambar, dan program-program televisi yang merangsang seks. Tentu yang dimaksud di sana adalah film-film yang merangsang seks, film porno, video porno, dan lain-lain. Melalui pendengaran, setan merusak kehidupan mental, pikiran kita. Dalam halaman 331, musik yang baik haruslah bermutu tinggi, berbudi luhur, dan kita dihimbau untuk tidak mendengar lagu-lagu rock yang mungkin menjauhkan kita dari pikiran kita kepada Tuhan. Bukan hanya melalui pendengaran, bukan hanya dari penglihatan, tetapi juga melalui busana. Halaman 333 dalam doktrin Gereja Advent. Pilihan kita harus didasarkan atas asas kesederhana, sopan, praktis, sehat, dan menarik. Saudara, pemirsa di rumah dan di mana saja Anda berada, apakah Anda menggunakan busana atau pakaian? Apakah Allah peduli dengan pakaian yang kita pakai? Apakah itu di gereja atau apakah pergi keluar rumah? Apakah itu Allah peduli dengan pakaian atau busana yang kita pakai? Itulah sebabnya di dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis,
semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Dalam halaman 327, kalau kita mengikuti prinsip, inilah yang disebut dengan the mentality aspect of life. Jadi kita dapati ada aspek rohani, ada aspek fisik, dan juga ada aspek mental atau aspek pikiran. Himbauan dari Tuhan kepada kita umat Tuhan, Gereja Masa Advent hari ke-7, secara khusus umat-umat Tuhan yang ada di Universitas Kelabat, baik yang ada di rumah dan di mana saja Anda berada. Himbauan Tuhan pada saat ini adalah sebagai umat-umat Tuhan, kita harus menghidupkan kehidupan kekristenan yang sejati. Oleh karena firman Tuhan dan di dalam 28 doktrin gereja kita, ada keuntungan di sana yang kita dapati, yaitu memiliki kehidupan rohani yang indah. Keuntungan yang kedua yaitu memiliki gaya hidup yang sehat. Dan keuntungan yang ketiga yaitu memiliki mental atau pikiran yang prima. Kalau kita mengikuti prinsip kehidupan sebagai umat-umat Tuhan dan menghidupkan kehidupan kekristenan yang sejati dengan memiliki kehidupan rohani yang indah, dengan memiliki gaya hidup yang sehat, dengan memiliki mental atau pikiran yang prima, maka kita akan terbebas dari virus corona dan juga kita akan terbebas dari virus dosa yang kita sudah lakukan dan perbuat di dalam kehidupan kita. Berapa di antara saudara pada saat ini, baik yang ada di rumah maupun di mana saja Anda berada, yang mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya ingin mengikuti himbauan dari Tuhan untuk menghidupkan kehidupan kekristenan yang sejati. Oleh karena ada keuntungan yang saya boleh dapatkan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih. Oleh karena kami pada saat ini boleh mendapatkan firman Tuhan. Dan kami boleh mendapatkan himbauan dari firman-Mu. Dan juga dari dalam buku 28 doktrin gereja kita. Kami percaya Tuhan akan menolong kami dengan menghidupkan satu kehidupan rohani yang sejati, dengan menghidupkan gaya hidup yang sehat, dan menghidupkan satu kehidupan pikiran dan mental yang prima, agar supaya kami boleh mendapatkan keuntungan-keuntungan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami yang sedang dilanda virus corona. Ada usaha-usaha dari pemerintah kami, ada usaha dari pemerintah daerah, ada usaha dari organisasi gereja kami, ada usaha juga dari institusi-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan akan berkati agar supaya bangsa dan negara kami sebagai umat-umat Tuhan tetap sehat dan kuat. Kami boleh melanjutkan aktivitas perkuliahan dalam proses belajar mengajar di tempat ini. Memberkati semua mahasiswa dan orang tua mahasiswa di mana saja mereka berada. Terima kasih Tuhan, oleh karena Engkau sudah menjaga dan menolong kami. Karena kami sembahkan doa ini dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, pada saat ini kami datang kepadamu berterima kasih atas segala kasih karunia Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi kami. Sehingga pada saat ini kami boleh datang menyembah Tuhan. Kami menyadari kami ini orang berdosa, penuh kelemahan, kekurangan. Ampuni kami, sucikan kami, dan layakkan kami, supaya kami boleh memperoleh berkat-berkat rohani di dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini kami mendoakan untuk umat Tuhan yang ada di seluruh dunia ini dalam menghadapi wabah penyakit corona. Kami percaya Tuhan akan menguatkan iman mereka, teguhkan iman mereka, biar mereka selalu boleh menyembah kepada Tuhan. Engkau adalah Allah pencipta langit dan bumi.
dan Engkau akan memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, memberikan kemampuan, supaya dalam menghadapi wabah penyakit ini, iman kami selalu dikuatkan, sehingga demikian pada waktu Engkau datang pada kali yang kedua, kami semua diselamatkan di dalam kerajaan-Mu. Memberkati akan para medis, dokter, perawat dengan setia untuk membantu para penderita. Tuhan juga akan memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan bagi mereka, supaya mereka juga boleh merawat dengan penuh baik, semuanya itu untuk pemulihan. Bapa di sorga memberkati pimpinan kami yang ada di Universitas Kelabat ini. Tuhan akan memberkati rektor, wakil rektor, dosen dan staf. Biarlah kami semua boleh bekerja sama untuk menyelesaikan misi Tuhan di Universitas Kelabat ini. Memberkati semua para mahasiswa. Tuhan akan berkati, memberikan keberhasilan bagi mereka semua. Berkati orang tua mereka dalam menunjang, Tuhan juga akan berkati mereka semua, supaya mereka juga boleh memperoleh berkat, dengan demikian dapat menunjang anak-anak mereka di dalam pendidikan di Ungklab ini. Bapa di sorga memberkati kami semua pada saat ini. Dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami masing-masing, Tuhan akan memberikan kuasa hikmat akal budi, supaya kami boleh melakukan tugas dengan penuh baik, semuanya hanya untuk Tuhan saja. Dan kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Tuhan selalu membantu dan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oleh karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Dan terima kasih karena Tuhan telah mengampuni kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita akan menutup acara ibadah pada saat ini dengan membuka buku lagu dalam Ungklab Himnal halaman 262 sambil persembahan dijalankan di masing-masing rumah Anda dan di mana saja Anda berada. Lagu dipimpin oleh Chorister. Mari kita puji Tuhan dengan penuh sukacita. Ajaiblah Yesus Juru Selamatku, ajaiblah kepadaku. Dilindungnya aku di celah batu, pancaran air hidupku. Dilindungnya aku di celah batu yang naungi pasir dagang. Dilindungnya dalam kasih yang penuh, ditudung oleh tangannya. Ditudung oleh tangannya. Kita sudah berada di penghujung acara pada saat ini. Acara ibadah sudah selesai. Kami mengucapkan salam bahagia, salam sukacita. Kami dari Ungklab Media Streaming mengucapkan sampai jumpa di kali yang akan datang. Terima kasih, Tuhan memberkati.